Halo Sobat Butuh, pernahkah kalian merasa cemas saat melihat bayi yang terus menangis tanpa sebab? Atau mungkin kalian sedang mengalaminya sekarang dan menemukan video ini. Bayi menangis adalah hal wajar apalagi saat haus, namun bagaimana jika bayi terus menangis meski sudah diberi susu dan digendong? Jangan panik dulu, apalagi jika kalian baru menjadi seorang ibu atau ayah. Inilah alasan bayi menangis tanpa sebab dan cara mengatasinya menurut Butuh. Bayi merasa lapar. Jika bayi menangis 3-4 jam setelah diberi susu, berarti bayi tersebut merasa lapar, karena meskipun digendong atau lain-lain akan tetap menangis. Bayi merasa tidak nyaman. Meskipun si kecil terlihat sudah ngantuk tapi tetap menangis dan tidak mau tidur, bisa saja karena popok terlalu basah, kepanasan, atau kedinginan sampai membuat si kecil merasa tidak nyaman dan tidak bisa tidur. Coba untuk memeriksa kondisi popok dan pakaian si kecil, apakah ada yang membuatnya tidak nyaman. Bayi merasakan sakit. Untuk alasan kali ini biasanya bayi nangis mendadak dikarenakan si kecil merasakan sakit di tubuhnya, misalnya digigit semut atau karena ada ruam popok yang membuatnya kesakitan, dan bisa saja karena suhu tubuhnya tinggi karena sedang demam. Bayi sedang terganggu karena suara berisik. Saat si kecil sedang tidur dan tiba-tiba ada suara berisik yang mengejutkan si kecil, itu bisa jadi alasan kenapa si kecil menangis mendadak. Cobalah untuk memindahkan si kecil ke tempat yang lebih tenang. Bayi merasa kesepian. Alasan kali ini biasanya sering kita jumpai, yaitu biasanya saat anak Anda tertidur dan Anda meninggalkannya. Itu biasanya membuat anak Anda menangis karena si kecil tidak suka ditinggal sendirian atau mungkin karena merasa kesepian. Cobalah untuk memeluk bayi dengan kasih sayang agar si kecil merasa nyaman. Bayi merasa takut. Biasanya bayi merasa takut karena digendong orang yang menurutnya asing ataupun merasa di tempat yang asing dan menangis. Itu karena butuh waktu dan pendekatan untuk membuat si bayi merasa nyaman. Bayi merasa bosan. Jika bayi sedang tidur di tempat tidurnya atau duduk di kursi bayinya dan Anda terlalu sibuk mengobrol atau bermain handphone hingga tak menghiraukannya, itu bisa saja membuatnya bosan dan menangis. Cobalah untuk mengajaknya bicara dan bermain agar si kecil tidak bosan. Bayi menangis karena banyak gas di perut. Terlalu banyak gas di dalam perut bisa membuat bayi menangis setelah menyusu. Hal ini disebabkan karena bayi menelan banyak udara saat sedang menyusu dan terlebih ketika menggunakan botol susu. Akibatnya, si kecil merasa perutnya kembung karena terisi oleh udara sehingga membuatnya risih dan tidak nyaman. Setelah minum susu, usahakan tubuh bayi dalam posisi tegak sembari mengelus-elus punggungnya secara perlahan. Cara ini bisa membantu mengeluarkan gas di dalam perut bayi sedikit demi sedikit. Bayi menangis karena GERD.
Gastroesophageal reflux disease atau disebut GERD biasanya hanya dialami oleh orang dewasa. Namun ternyata, si kecil juga bisa mengalaminya, terlebih jika Anda sering mendapati si kecil merasa tidak nyaman dan sering menangis usai menyusu. Penyebab GERD pada bayi adalah karena susu yang baru saja diminumnya, justru naik kembali ke kerongkongan. Namun, karena ada masalah dengan lambung bisa mengakibatkan naiknya asam lambung dalam jumlah banyak, hingga melewati dada dan kerongkongan. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan gejala berupa mual, perut kembung, nyeri dada, dan berbagai rasa tidak mengenakan lainnya pada tubuh bayi. Alergi makanan. Bayi yang masih menyusui memang biasanya belum bisa makan bahan makanan tertentu secara langsung. Hanya saja, bayi tetap berisiko mengalami alergi beberapa jenis makanan, khususnya dari makanan dan minuman yang baru saja dikonsumsi sang ibunya. Susu, telur, jagung, dan kafein merupakan makanan yang dianggap berisiko menimbulkan alergi pada bayi. Jika bayi terus menangis setelah menyusu, sebaiknya perhatikan makanan dan minuman apa yang baru Anda konsumsi sebelumnya. Bayi menangis karena tumbuh gigi. Si kecil yang sedang tumbuh gigi biasanya akan terus-menerus menangis saat menyusu. Ini karena ia merasakan sakit pada gusi akibat gesekan dengan puting payudara, dan karena merasa tidak nyaman si kecil akan sering menangis karena hal tersebut. Apa yang harus kita lakukan agar si kecil berhenti menangis? Membedong bayi secara longgar. Bedong termasuk hal yang dibutuhkan si kecil ketika baru lahir. Saat si kecil dalam bedongan bisa mencegah tubuh bayi gemetaran, sehingga membuatnya merasa lebih aman dan nyaman. Di samping itu, cara ini juga termasuk membantu bayi tertidur lebih tenang dan nyenyak. Posisikan bayi meringkuk. Di dalam rahim, bayi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi meringkuk. Menggendong atau membaringkan bayi dalam posisi meringkuk bisa membuat bayi merasa lebih nyaman. Posisi ini dilakukan dengan mengapit bayi pada sisi tubuh, tepatnya di bawah lengan Anda. Usahakan jika melakukan hal ini karena si kecil tak berhenti menangis. Buat suara yang menenangkan. Karena biasa dalam rahim ibu, biasanya si kecil tenang dengan mendekatkan si kecil di dada ibu agar mendengar detak jantung sang ibu, atau buatlah suara lembut atau biasa disebut white noise yang membuat si kecil nyaman. Meskipun terlihat sepele, namun hal ini bisa menenangkan si kecil. Mengayunkan bayi. Gerakan seperti mengayun atau menggoyangkan bayi secara perlahan akan mengingatkan ia ketika masih di dalam perut Anda. Jika semakin kencang tangisan bayi, maka Anda harus semakin kuat pula mengayunkan si kecil. Mengayunkan si kecil juga bisa dilakukan dengan cara digendong saat jalan-jalan, bayi ditaruh dalam ayunan khusus. Dengan sentuhan lembut, sentuhan dapat merangsang perasaan nyaman di otak bayi. Itu sebabnya, jangan pernah meremehkan pengaruh sentuhan Anda pada si kecil, karena itu dapat membuat si kecil merasa lebih nyaman. Meski begitu, bayi Anda juga terkadang membutuhkan lebih dari sekedar sentuhan untuk membuatnya nyaman, seperti menepuk-nepuk punggungnya atau memijatnya dengan lembut. Sentuhan lembut ini juga berlaku ketika sedang memandikan bayi baru lahir yang bisa membuatnya sangat nyaman. Pijat atau gosok bagian perut. Pijatan lembut bisa membuat bayi lebih tenang. Mungkin bayi menangis karena kelelahan. Gunakan minyak pijat khusus untuk bayi. Sebaiknya bebas pewangi dan sangat ringan di kulit bayi. Namun ingat, Anda juga harus hati-hati ketika memijat si kecil. Salah-salah bisa berdampak buruk baginya.
Itulah beberapa alasan dan cara menangani bayi yang menangis versi Butup. Intinya, jika si kecil menangis itu jangan cemas dulu karena si kecil hanya bisa berkomunikasi lewat menangis. Semoga menghibur, semoga menambah wawasan, semoga menambah pengalaman. Terima kasih.